Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Ibu ucapkan kepada calon siswa-siswi SMP Negeri 110 tahun pelajaran 2020-2021. Perkenalkan, nama Ibu Anita Wahyuni, biasa dipanggil Ibu Anita. Biasanya Ibu mengajar mata pelajaran IPA. Tapi pada kesempatan kali ini Ibu akan menyampaikan materi tentang bagaimana cara belajar efektif di masa pandemi COVID-19. Mari kita simak bersama-sama. Apa itu belajar efektif? Yaitu belajar dengan cara yang menyenangkan, kemudian terjadwal dengan baik, waktunya pasti dari jam berapa sampai jam berapa. Kemudian berikutnya dalam jangka waktu yang singkat, tetapi hasilnya maksimal. Kemudian, mengapa belajar efektif itu perlu? Yang pertama, nantinya kamu akan dapat memahami konsep secara sempurna, sehingga berhasil mendapatkan hasil belajar yang diinginkan dengan sesuai target masing-masing. Nah, bagaimana cara belajar efektif di rumah selama pandemi COVID ini? Caranya, diantaranya adalah yang pertama, temukan gaya belajarmu. Gaya belajar setiap orang berbeda-beda. Ada yang senang belajar sambil mendengarkan musik, ada yang butuh ketenangan, ada pula yang senang sambil ngemil. Nah, mencari tahu cara belajar yang sesuai dengan kamu ini bisa menghindari kamu dari kantuk atau rasa malas yang menyerang. Dengan bersantai dan rileks, belajar pun bisa jadi lebih efektif. Tapi pastikan caranya bisa tetap membuat kamu on track, ya, tetap di jalurnya, tidak terdistraksi, ya. Kemudian berikut adalah macam-macam gaya belajar beserta ciri-ciri. Yang pertama, gaya belajar visual. Cirinya, kamu suka coret-coret ketika sedang mendengarkan atau berbicara. Yang kedua, berbicara dengan cepat. Kemudian, kamu lebih suka melihat gambar atau video daripada mendengar penjelasan. Jika ciri ini ada pada dirimu, maka dapat disimpulkan gaya belajarmu ada gaya belajar visual. Yang kedua, gaya belajar auditorial. Cirinya apa? Yaitu kamu suka berbicara sendiri. Kamu lebih suka mendengarkan penjelasan daripada membaca buku. Kemudian, kamu juga lebih suka berbicara daripada menulis. Jika ciri ini yang ada pada dirimu, maka gaya belajarmu adalah gaya belajar auditorial. Nah, yang terakhir, gaya belajar kinestetik. Cirinya, kamu berpikir jauh lebih baik ketika kamu bergerak atau berjalan daripada duduk atau diam saja. Yang kedua, kamu lebih banyak menggerakkan anggota tubuh ketika berbicara. Ya. Yang ketiga, kamu cenderung sulit untuk bisa duduk atau diam saja. Nah, jika timbul kesimpulan ini pada dirimu, maka gaya belajarmu adalah gaya belajar kinestetik. Itu macam-macam gaya belajar. Setelah mengetahui itu, tentukan teknik belajarmu. Kamu mau pakai cara apa? Ya. Misal, yang pertama, kamu belajar sambil mencatat bebas. Bisa sambil coret-coretan, ya. Atau bisa dengan cara membuat peta konsep. Nah, cara ini dapat memanfaatkan otak untuk membentuk kesan, karena otak kita itu sering mengingat informasi dalam bentuk gambar, bentuk-bentuk, dan juga suara. Setelah itu, kamu harus tentukan waktu. Mengapa penting? Karena cara kerja otak kita itu terbatas. Hal ini berhubungan juga dengan kondisi fisik kita. Kalau kondisi kita capek, otak tidak dapat bekerja maksimal.
Nah, kalau otak kita tidak maksimal, maka tidak akan bisa menyimpan memori atau ingatan dengan baik pula. Jadi, kamu harus menentukan waktu atau buat schedule yang mirip seperti di sekolah. Tidak perlu sama persis kok ya. Misalnya, dengan menerapkan waktu belajar pukul 7.30 sampai 11.30. Nah, selama 4 jam itu, bagi lagi berapa lama durasi belajar untuk mata pelajaran yang berbeda. Jangan lupa juga waktu istirahat. Contohnya bisa kamu lihat di sini ya. Berikutnya adalah cari media belajar yang tepat. Selain mendapat materi-materi belajar dari sekolah, selama SMA, kamu tentu harus tetap membekali diri kamu dengan media-media belajar lain yang tepat. Contohnya, internet. Internet ini penting, ya. Mau tidak mau, dalam cara belajar di rumah ini harus ada akses internet. Yang kedua, membaca buku-buku penunjang yang lain. Misal buku-buku yang dipinjami dari sekolah, ya, kemudian buku literatur yang lain. Berikutnya adalah majalah, koran, dan lain-lain. Banyak sekali ragam media belajar yang bisa kamu akses secara gratisan. Di sana kamu juga akan mendapatkan pembelajaran melalui video, rangkuman, dan visual. Atau bisa ditambah juga belajar bersama-sama dengan teman. Di zaman yang serba canggih seperti ini, kalau kamu belajar bareng teman, itu juga nggak harus dengan kumpul bareng kok. Kamu bisa memanfaatkan beragam aplikasi untuk video call. Dengan belajar bareng teman-teman yang video call atau memanfaatkan berbagai aplikasi seperti Zoom, mungkin kamu jadi lebih bersemangat. Rasa kantuk dan bosan pun pasti nggak akan ada. Kamu bisa mengajak beberapa teman dan jangan lupa tentukan jadwalnya. Hal-hal yang perlu dipersiapkan dalam PDF atau belajar di rumah, yaitu sediakan area belajar dan jaringan internet. Ini mau tidak mau harus ada jaringan internet. Kenyamanan suasana akan menunjang kenyamanan dan semangat belajar. Tidak harus di kamar, bisa di seluruh area rumah yang memungkinkan dijadikan tempat belajar yang nyaman. Pokoknya intinya nyaman gitu buat belajar, oke? Kemudian usahakan jaringan internet stabil dan kuota mencukupi. Karena selain mengunduh dan mengirim berkas, guru dan murid kerap melakukan video conference atau video call. Nah, berikutnya adalah beberapa catatan penting yang perlu kalian perhatikan. Yang pertama, harus selalu disiplin menjalankan protokol kesehatan. Contohnya, pakai masker ketika bersama dengan orang lain, keluar rumah, sediakan selalu hand sanitizer atau sabun cuci tangan. Ya. Berikutnya, berikan waktu yang cukup untuk tidur atau istirahat. Makan dan minum juga harus cukup. Menjalankan ibadah juga sangat penting sesuai dengan keyakinan dan kepercayaannya masing-masing. Berolahraga dan kegiatan santai, rileks, atau hiburan lainnya. Yang ketiga, prioritaskan tugas-tugas. Jangan sampai menunda tugas, ya. Buat deadline sendiri kalau perlu, buat target sendiri, ya. Kemudian atur waktu untuk mengulang kembali pelajaran setelah pembelajaran selesai. Ingat bahwa tanpa review, tanpa pengulangan, dalam waktu kurang lebih 24 jam, kemungkinan besar kamu akan lupa pada pembelajaran tersebut, ya, karena otak kita terbatas. Jadi, students, itulah beberapa cara belajar efektif di rumah yang bisa kamu terapkan.
Ingat, kesehatan adalah segalanya. Tanpa badan dan jiwa yang sehat, kita tidak akan bisa beraktivitas. Tetap semangat dan berdoa supaya semua bisa kembali normal ya. Nah, setelah kita sama-sama membahas tentang cara belajar efektif tadi, kini saatnya untuk coba aplikasikan ya. Berikut adalah tugas yang harus kamu kerjakan. Buatlah rencana jadwal belajarmu selama di rumah seperti yang telah dicontohkan di atas. Tuliskan di kertas buffalo, buat semenarik mungkin dengan kreativitas masing-masing. Kemudian nanti dikumpulkan ke gugusnya, grup WA-nya masing-masing ya. Oke, selamat belajar, tetap semangat, semoga bermanfaat. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah materi yang dapat Ibu sampaikan. Selamat belajar, tetap semangat, semoga bermanfaat. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.